Haleluya, haleluya. Satu sukacita yang besar buat saya boleh ada di hadapan pemirsa sekalian. Pada kesempatan ini, di hari yang berbahagia, kita akan melihat satu karya Tuhan yang besar, satu anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita ketika kita berkenan, ketika kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan pada kesempatan siang hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk kita melihat satu kebenaran yang Tuhan sampaikan bagi kita lewat suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Saya akan membacakan satu ayat bagi kita dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat situasi akhir-akhir ini di mana dunia tidak memberikan satu kepastian, dunia tidak memberikan keamanan bagi kita. Ada satu ketakutan, ada satu kekhawatiran yang sering kali menghantui hidup saya dan saudara. Tetapi mari kesempatan hari ini kita melihat satu kebenaran di mana Rasul Paulus menghimbau jemaat yang pernah dia layani di kota Kolose untuk mereka berakar di dalam Dia, berakar di dalam Tuhan. Ketika hidup saya dan saudara berakar di dalam Tuhan, maka satu situasi, satu keadaan yang membuat kita seakan-akan lupa segala sesuatu ketika ada persoalan berat dalam hidup kita. Tetapi apabila kita berakar di dalam Tuhan, itu tidak akan mempengaruhi hidup saya dan saudara untuk kita tetap mengiring Tuhan. Ketika pergumulan-pergumulan itu seringkali tetap terus silih berganti dalam hidup kita, tetapi apabila kita berakar di dalam Tuhan, maka itu akan membuat kita bisa melewati setiap pergumulan-pergumulan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah mengalami kemenangan di akhir hidupnya. Mereka menang sampai di akhir kehidupan mereka, mereka tetap setia di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Apakah kehidupan kita hanya sekedar kita memiliki satu pengharapan yang sia-sia? Rasul Paulus berkata, kalau kita hanya menaruh pengharapan kita semasa hidup ini, maka itu adalah satu kesia-siaan. Tetapi mari kita mau menaruh pengharapan kita bukan sekedar kita ada di dalam dunia, tetapi pengharapan kita adalah Dia yang kekal. Dan kekekalan itu akan menjadi bagian hidup saya dan saudara ketika kita teguh di dalam Tuhan. Apa yang membuat kita teguh di dalam Tuhan? Yaitu satu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin ada banyak kita di antara kita pemirsa sekalian yang berkata, saya sudah melayani Dia, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi apakah di dalam realita kita setiap hari, di dalam setiap pergumulan kita, dalam aktivitas kita setiap hari, apakah kita sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Kita bergaul karib dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan. Nah, inilah yang akan membuat kita teguh di dalam Tuhan. Kenapa saudaraku yang kekasih? Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, inilah letak kekuatan kita, letak bagaimana kita akan mengalami satu kemenangan, satu keberhasilan ketika kita berakar di dalam Tuhan. Orang yang tidak berakar di dalam Tuhan, ketika badai, ketika banjir datang, maka akan terhempas oleh semuanya itu. Tetapi mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, satu ayat yang sangat menarik yang sudah saya baca tadi, bagaimana ketika kita berakar di dalam Dia, kita teguh di dalam Dia, maka itu yang akan membuat kita akan tampil sebagai pemenang. Dan Rasul Paulus berkata, kita lebih daripada pemenang.
Nah, apakah ini hanya sekedar satu janji belaka yang Tuhan sampaikan bagi kita? Tidak, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Dan ketika kita mengimani kebenaran itu, firman itu akan hidup, firman itu akan berkuasa dan menjadi bagian saya dan saudara. Nah, hari-hari ini waktunya untuk kita mengalami anugerah Tuhan. Jangan kita hanya menjadi pendengar, jangan kita hanya menjadi penonton di mana Tuhan memberkati orang lain, di mana kita melihat ada banyak Tuhan melakukan mujizat bagi orang-orang lain, tetapi saya dan saudara tidak mengalaminya. Hari ini, waktu ini, ketika saudara dengar kebenaran ini, hari ini juga saudara mengalami mujizatnya, saudara mengalami pertolongannya, saudara mengalami di mana Dia memulihkan hidup saudara. Pekerjaankah, bisniskah, keluarga, pendidikan, apa yang sedang bermasalah di dalam hidupmu? Mungkin keluarga sedang berantakan, ekonomi sedang terpuruk, tapi kebenaran Tuhan berkata bagi kita hari ini, Dia Tuhan Yahweh yang sudah menolong orang-orang lain, Yahweh yang sudah menolong bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan, dan Dia menuntun umatnya menuju satu tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Hari ini Tuhan Yahweh Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yang sudah melakukan mujizat di mana laut Teberau terbelah dua, di mana gunung batu mengeluarkan air yang banyak, di mana sesuatu yang tidak mungkin menjadi nyata. Dan Tuhan itu yang sama, Yahweh yang sama yang sudah melakukan mujizat, melakukan perbuatan yang besar bagi bangsa Israel, Yahweh itu yang sama yang akan menolong saya dan saudara. Masalahnya kadang kita tidak mengalami mujizatnya, kadang kita tidak mengalami anugerahnya karena kita kurang percaya kepada Dia. Hari ini waktunya untuk saudara alami janji Tuhan, untuk saudara mengalami di mana dinyatakanlah sesuatu yang tertutup akan terbuka, yang terbelenggu akan dilepaskan. Hari ini nikmati kasih setia Tuhan yang begitu sempurna dalam hidupmu. Mungkin saudara berkata, itu tidak mungkin, saya penuh dengan dosa, saya penuh dengan banyak kesalahan, saya tidak mungkin mengalami anugerah Tuhan. Dia berkata, ketika engkau datang kepada Dia mengaku dosamu, Dia setia dan adil akan menyucikan saudara dari segala kesalahanmu. Dia tidak pernah melihat kita dari pelanggaran kita. Ketika kita dengan hati yang betul-betul datang memohon pengampunannya, maka Dia akan siap menolong, memulihkan, mengampuni segala dosa-dosamu. Dan hari ini waktunya Tuhan memberkati kita semua. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semakin hari kita tetap berakar di dalam Tuhan, kita bertumbuh di dalam Dia, pengenalan kita semakin lagi dalam Tuhan. Jangan kita hanya sekedar kita sudah memiliki umur yang sangat panjang, orang berkata kita sudah tua, tapi ketuaan atau umur yang panjang yang sudah lanjut tidak menjamin kalau kita dewasa di dalam Tuhan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, ketika persoalan datang, dia tetap teguh di dalam Tuhan. Dia tahu sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, ketika Tuhan izinkan dalam hidupnya, maka dia percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Karena kekuatan itu ketika kita duduk di dalam Tuhan, duduk di kaki Tuhan, kita berserah di dalam Tuhan. Karena di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Jadi ketika kita mau duduk di kaki Tuhan, mengharapkan anugerah Tuhan yang besar itu, niscaya janjinya menjadi bagian saya dan saudara. Haleluya. Apa yang menjadi persoalan hidupmu, pemirsa sekalian? Saya mau berkata bagi kita, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doamu.
Tapi seringkali yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa dan pelanggaran kita. Hari ini ketika kita datang minta ampun kepada Tuhan, maka Dia mengampuni dosamu, Dia memulihkan keadaanmu, segala keluargamu, pergumulan apapun itu akan Dia selesaikan. Karena Tuhan, Dia yang berjanji, Dia setia menepati janji-janjinya. Haleluya, haleluya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita akan melihat bagaimana karya Tuhan, Dia menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita semua. Ketika kita setia mengasihi Dia, ketika kita dengan tekun datang kepada Dia, mencari wajahnya, maka Dia datang menghampiri kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia ada bersama dengan kita di saat kita melihat, dikala kita merasa sendirian, tidak ada orang yang peduli dalam hidup kita. Ada Dia, Tuhan, melebihi sahabat kita. Dia sahabat yang setia. Dia selalu ada setiap saat ketika kita datang, ketika kita memerlukan pertolongannya. Haleluya. Saya mau berdoa buat kita semua, pemirsa sekalian. Saya percaya ketika imanmu mendengar firman ini, ketika iman itu bekerja dengan sempurna dalam hidupmu, apa yang tidak mungkin, apa yang menurut dunia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, jauh melebihi apa yang kita pikirkan, jauh apa yang lebih kita doakan. Itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sekalian. Kita percaya bersama dengan Roh Kudus kita melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Haleluya. Saudara yang sedang pergumulan berat, yang ada dalam sakit penyakit, Dia akan berikan jalan keluar, Dia akan berikan kesembuhan, sebab oleh kuasa bilur-bilurnya segala sesuatu sudah dilalukan, sudah ditanggung di kayu salib. Terima kesembuhan, terima pemulihan dari Tuhan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, segala belenggu-belenggumu terlepas, segala ikatan-ikatan dosa terlepas, dan kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda. Saya percaya janji Tuhan, berkat Tuhan dialami, dinikmati oleh kita semua yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.